Oke guys, kembali lagi di channel Inseco Mesin CNC. Oke, ini kita akan mereview untuk mesin yang kita produksi atau yang kita jual. Ini mesin CNC router. Nah, kalau identik warna merah berarti milik Inseco ya guys. Ini warna merah CNC router dari Inseco. Nah, ini untuk spesifikasinya guys. Ini untuk area kerjanya ini sudah sangat luas ya guys. Untuk area kerjanya ini ke sana ini 250. Nah, untuk kesininya ini 130 guys. Area kerjanya sangat luas. Ini full triplek bisa masuk guys. Full triplek bisa masuk semua. Dan ini MDF sudah kita pasang di sini guys. Sudah aman. Sudah kita pasang di atas meja CNC router ini guys. Untuk spindle-nya atau untuk mesin potongnya guys, kita pakai spindle. Nah, di dalam sini. Ini spindle 2,2 kW sudah berpendingin air. Nah, kalian bisa lihat ini untuk selangnya, ini untuk pendinginnya ya guys. Ini spindlenya 2,2 kW bisa sampai 24.000 RPM ya guys untuk putarannya. Sudah aman ketika kalian ingin menggunakan ini untuk potong atau ukir dalam waktu yang cukup lama karena ini menggunakan pendingin air guys. Seperti itu. Nah, untuk spindlenya guys, ini bisa disetting untuk kecepatannya ya guys di komputer. Jadi kita hidupkan dulu spindlenya seperti ini. Nah, dia berputar spindlenya. Nah, ini untuk kecepatannya atau RPM-nya ini sekitar 8 ribuan guys. Nah, untuk kecepatannya, pengaturan kecepatannya kalian bisa angkat ini ya guys, bar ini. Nah, seperti ini. Nah, ini di angka 16.000. Nah, di angka 16.000 dia semakin cepat guys. Ini saya naikkan lagi ya guys, sedikit lagi. Nah, dia semakin cepat. Jadi ini bisa diatur di komputernya guys. Nah, kita berhentikan dulu ya guys ya. Nah, oke guys. Di mesin CNC routernya Inseco ini juga kami sematkan ya. Ini untuk fitur Auto Z Zero Tool. Ketika kalian ingin mengatur titik nol pada sumbu Z-nya. Jadi ini lebih gampang. Jadi ada probe-nya guys di sini. Kalian bisa lihat. Nah, ini ada probe-nya. Jadi nanti ketika dia ditekan tombol tab, nah, dan kalian pilih Go to Auto Z Zero Tool, dia akan menuju ke probe ini guys. Nah, ini untuk menginisiasi titik nol pada sumbu Z, jadi lebih gampang guys. Oke guys, langsung aja kita akan potong, akan kita tes potong ya guys di MDF. Ini tebal 6 mili guys MDF-nya. Jadi ini tadi sudah kita tentukan untuk titik nolnya, jadi tinggal ditekan F2 saja ya guys. Nah, dia akan menuju titik nol pemotongan atau titik awal pemotongan guys. Oke, di situ titik nolnya. Nah, untuk tes potong kali ini kita akan menggunakan MDF 6 mili tadi untuk memotong ini guys. Ini ada seperti perisai ya guys. Ini untuk tempat pulpen sih guys ceritanya. Tempat pulpen atau tempat pensil. Ini untuk tempatnya. Dan ini guys, ini untuk pemotongan pertama. Jadi nanti kita 2 kali potong. Ini untuk pemotongan kedua, ini untuk materialnya MDF 15 mili. Jadi ini untuk alasnya dan ini untuk penyangganya guys. Jadi seperti itu. Nah, untuk setiap pembelian mesin CNC router dari Inseco, nanti kalian sudah dapat ini guys, ini sudah dapat PC. Nah, PC ini nanti kalian bisa gunakan untuk mendesain. Jadi sudah include software desain, ada Corel, ini ada Vectric Aspir yang sedang kita gunakan. Nanti ada juga untuk Mac3 customnya dari Inseco. Ini sudah sangat user friendly ketika kalian ingin menggunakan. Bagi pemula ini sangat cocok sekali. Ini sudah ada tombol-tombolnya, sudah sangat terorganisir ya guys. Jadi seperti itu. Jadi nanti kalau kalian bertanya mas itu sudah ada sama komputernya enggak? Sudah include ya guys, tinggal pakai aja. Jadi seperti itu guys. Oke guys, desain sudah siap. Coba kita langsung potong. Ini 1 kali tombol aja. Ini sudah bisa menjalankan mesinnya guys. Tekan F6, spindle sudah berputar sendiri. Nanti dia akan stabil untuk pemutarannya. Nah, ketika dia sudah stabil, dia akan mulai memotong guys. Jadi seperti itu. Ini guys, ini sudah hampir selesai untuk proses potongnya. Jadi tadi sudah kita potong untuk bagian dalamnya. Dan ini yang bagian terakhir ini untuk potong tembus untuk keluarnya guys. Nah, kita pegangi ya guys ya. Oke, dia sudah selesai. Dia berhenti sendiri guys. Oke, kita pindah dulu guys untuk mesinnya. Push.
Hati-hati, kita angkat dulu. Oke, ini sudah jadi guys. Jadi semuanya bisa dikontrol dengan keyboard ini ya guys, aman saja. Nah ini hasilnya. Oh ya guys, ini kan kebetulan kita buat kecil ya guys, untuk pemotongan, untuk tes potong kali ini. Jadi kalian tidak perlu khawatir, ini cukup presisi. Nah ini tips guys sebenarnya, kalau kalian memotong untuk kira-kira box speaker itu ya, yang ukurannya besar, itu kalian bisa menggunakan fitur tab yang ada di Vectric Aspir guys. Nah, fitur tab di sini berfungsi sebagai gantungan. Gantungan ini agar ketika dia hampir selesai kayak tadi ya guys, dia tidak posisinya tidak bergeser guys. Nah, tidak bergeser seperti ini. Jadi dia tetap di posisi ketika dia akan potong. Jadi untuk kepresisiannya nanti bisa terjaga. Jadi kalau untuk potong kecil seperti ini tidak usah pakai tab, tetap aman guys. Tapi kami sarankan untuk pemotongan yang punya luas, yang sangat bidangnya sangat luas guys, maksudnya kalian usahakan pakai tab ya guys. Nanti kita tunjukkan caranya. Nah ini untuk jadinya guys, sudah kita perlas, amplas sedikit ya guys. Tuh. Seperti itu. Oke guys, jadi untuk yang desain kedua ini kita akan coba pakai tab ya guys, atau gantungan ya. Nah jadi seperti itu, kita plug dulu. Seperti ini ada add tabs to toolpad ini, kalian klik aja kelas. Nah seperti itu. Ini untuk thickness-nya kalian bisa atur sendiri ya. Ini kita pakai 2, nah, panjangnya 7. Nah untuk menerapkannya kalian tekan edit tabs ini. Oke, terus ini ada tanda tambah guys ya. Tanda tambah ini berfungsi untuk menambahkan tabnya. Jadi seperti ini. Ketika sudah ada tanda centang, kalian klik aja, klik. Nah 1 guys, di sini 1. Nah 2 cukup guys, 2 cukup. Ketika sudah kita close. Nah seperti itu, langsung kita calculate ya guys. Coba kita lihat hasilnya. Oke, kita reset dulu. Nah ini guys untuk hasilnya, kalian bisa lihat ya guys. Ini tab yang kita buat. Nah seperti ada gantungannya seperti ini guys. Oke, nah, jadi nanti dia nyantol guys, nyantol sama material utamanya. Nah, yang bawah seperti itu. Ini harusnya nyantol guys, tapi ini karena mepet sekali ya guys, jadi dia tidak nyantol. Nanti kita majukan sedikit agar dia nyantol guys. Nah jadi seperti itu untuk penambahan tab ya guys, bisa ya guys ya. Oke, kalau nggak bisa kalian komen aja, nanti kita jelaskan. Oke guys, selain bahan FDF yang kita potong itu tadi ya guys, mesin CNC router ini kalian juga bisa gunakan untuk memotong kayu, ukir kayu juga bisa guys. Untuk MDF juga bisa. Oke, kita ke sana dulu guys. Itu ada beberapa material ya guys. Sambil menunggu proses penginisiasian titik 0, nah, kita ke sana guys. Oke. Nah, ini guys, ini untuk kayu, ukir kayu guys. Jadi seperti ini. Ini mesinnya mesin CNC router yang kita pakai itu tadi ya guys. Nah, bisa buat ukir kayu. Nah, ini juga bisa untuk potong atau untuk membuat GRC seperti ini guys. Ini kita pakai GRC board ya. Aman. GRC board seperti ini. Nah ini bahan PVC guys, PVC board. Nah ini bisa buat partisi ya guys. Oke, partisi bisa pakai PVC board. Nah dan yang kemarin kita potong juga guys, atau kita ukir, ini bata ringan guys, bisa juga ya guys, bata ringan. Nah ini ada lagi akrilik. Akrilik juga bisa guys. Oh sangat presisi. Sangat oke, aman sekali. Ini akrilik tebel ya guys, bisa dipotong. Kapan-kapan kita buat konten tentang akrilik ya guys, seperti ini. Terus untuk selanjutnya ini ada material granit guys. Ini bisa buat ngukir granit, jadi kedalamannya bisa kalian setting lagi seperti ini. Oke, setelah selesai akan kita proses potong untuk yang tadi ya guys. Nah ini untuk desainnya sudah kita import atau masukkan ke dalam software Mac3 Inseco guys. Dan ini titik nolnya sudah kita atur tepat di posisi sana. Ini tinggal kita jalankan. Nah jadi untuk sistem geraknya di sini, untuk travel axis Y sama X, nah, kita gunakan ini ada HGR guys, HGR sama HGH20 ya di sini. Nah, terus untuk transmisinya, nah ini transmisinya kita pakai gear rack dan ada pinion M1.25 di sini guys. Jadi
Ada di sini, nanti kalian bisa lihat ya. Terus untuk motor penggeraknya kita pakai NEMA 24 ya guys, untuk aksis X sama aksis Y-nya. Dan untuk penggeraknya di aksis Z, aksis Z kita pakai ball screw dan NEMA 23 guys. Untuk sistem penggeraknya di sini atau motornya ini sudah ada gearbox-nya, jadi lebih cepat ya guys. Untuk proses potongnya, jadi seperti itu guys, kalian bisa lihat. Nah, ini untuk proses potong ini sengaja kita bentuk gambar manusia ya, atau siluet gambar. Kalian bisa lihat untuk gerakannya cukup cepat dan ini bisa lebih dicepatkan lagi guys. Ini 1000 kita naikkan sedikit ya guys. 1300 seperti itu. Bisa dinaikkan secara manual. Nah, ini untuk pemotongan bulatnya, jadi bisa sangat bulat sempurna ya guys. Jadi untuk bentuk-bentuk yang lurus bulat atau bentuk-bentuk yang cukup rumit, mesin ini sangat mampu untuk memotong atau menggrafit ya guys. Jadi seperti itu. Nah, ini nanti akan ada tab yang kita buat tadi ya guys. Jadi ini akan naik guys. Nanti ketika di sini dan di sini itu sekitar untuk pemotongan tahap terakhir guys. Nah, ini masih kita potong dulu, kita tunggu bentar ya guys ya. Nah, itu guys, dia naik itu tadi, dia membuat tab atau gantungan sehingga nanti tidak akan langsung lepas dan dia masih menempel dengan material utamanya guys. Nah, ini sudah selesai. Oke, nah, untuk mata router yang kita pakai, kita spill ya guys, ini N-mil 3 mili. Untuk paket pembelian mesin nanti kalian sudah dapat N-mil 3 milinya guys. Jadi tenang aja. Kalian bisa langsung pakai itu N-milnya. Sudah selesai, akan kita review hasilnya guys. Nah, ini hasilnya. Coba kita copot ya guys. Oke, ini yang tidak kita kasih tab atau gantungan. Jadi bisa langsung keangkat ya guys. Nah, ini sudah bisa diambil dengan mudah. Oke, hasilnya seperti ini. Ini tidak kita kasih tab, aman. Oke, kita taruh di sini dulu guys. Nah, ini yang ada tabnya guys, yang ada tabnya ini tidak bisa diangkat ya guys ya. Jadi kita akan potong dulu dengan silet. Nah, kita ambil silet dulu ya guys. Nah, ini guys, kalau kalian bisa lihat ini ada cantolannya di sini. Nah, ini dikit. Dan ini kita tadi sudah potong sebenarnya guys. Nah, ini yang kelihatan. Jadi dia tidak bergerak ketika proses potong yang terakhir, jadi aman. Untuk ukurannya, untuk tingkat kepresisiannya, jadi itu sedikit tips seperti ini guys. Oke, akan kita bersihkan ya guys habis ini. Akan kita rakit. Oke guys, ini sudah jadi untuk semua partnya. Kita buat 3 aja. Ini untuk tempat bolpen atau tempat pensilnya, ini untuk holder penyangganya, dan ini untuk alasnya guys. Oke, 3 part akan kita rangkai ya guys. Jadi sangat mudah sekali untuk merangkainya. Jika seperti ini, set. Nah, seperti ini. Bentar guys. Set. Nah, sudah guys. Jadi seperti itu penampakannya. Oke, jadi kita beri banyak tempat ya guys. Ini bisa untuk spidol, bisa untuk pensil, bisa untuk pen. Oke, seperti itu. Ini penampakan 3D-nya guys. Oke guys, jadi seperti itu konten kali ini. Ini tadi ceritanya kita review sambil proses potong MDF ya guys. Untuk membuat tempat ballpoint dari MDF sudah sangat kuat. Tadi sudah kita coba untuk masukin pensil atau masukin pen, sudah sangat oke ya guys. Nah, untuk yang berminat dengan mesin ini tadi, silahkan hubungi kontak person yang ada di bawah. Oke, harganya 55 juta. Oke, jadi kalau kalian suka dengan konten kali ini, jangan lupa di like videonya, jangan lupa di share agar teman-teman kalian tahu kalau ada mesin pemotong segalanya guys, pemotong non logam seperti ini.
pabriknya ada di Kediri, jadi lokalan aja ya guys, tapi speknya sudah kayak impor ya guys, sudah kayak luar negeri, jadi aman sekali. Oke, jadi segitu dulu, jangan lupa untuk subscribe channel Inseco Mesin CNC. Sampai jumpa di konten selanjutnya, jangan lupa bahagia, stay kreatif, and see you.